Hah? Pak Desmond, di mute aja nggak apa-apa. Dah. Oke. Bu Nov itu, kupikir apa tadi? Bukannya kayak ini ya, India itu ya? Nggak ada bedanya ya. Iya, lebih India lagi sekarang. Lebih India sekarang. Iya, lebih Lebih India. bulat. Yuk. Sudah? Siap. Wait. Ya, selamat malam rekan-rekan. Kita akan mulai belajar bersama kita dengan narasumber pembicara yaitu Pendeta Trinovianto GR Halatu, di mana beliau saat ini adalah seorang dosen dan menyandang gelar doktor ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun Bung Noh berada. Dan sebelum kita akan mulai belajar bersama kita, saya mengajak rekan-rekan untuk mengangkat pujian. Langsung doa. Sorry. Sering jadi liturgos. Kita berdoa. Kami bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan, kami Angkatan Arpaso Alaso 2005 akan belajar bersama dengan narasumber kami, Bung Pendeta Novianto. Tuhan berkati akan segala proses pembelajaran kami dari awal sampai akhir. Berkati juga Bung Nov, berikan hikmat agar dapat menyampaikan materi itu dapat berguna bagi kami di dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami, sehingga wawasan kami lebih luas lagi dan kami pakai juga untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan, kami serahkan proses pembelajaran kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, rekan-rekan, tema kita pada hari ini adalah, kalau tidak salah, lingkungan dan kearifan lokal SAR suku Kanun di Papua ya Bung ya. Jadi siap. Bung Novi akan menyampaikan materi tentang kearifan lokal SAR suku Kanun. Dan itu kita akan serahkan kepada Bung Novianto untuk dapat menyampaikan. Dan bagi teman-teman yang baru datang, selamat datang. Dan kalau bisa buka kameranya ya teman-teman ya. Kalau bisa buka kameranya. Kalau bisa. Kalau nggak bisa buang aja handphonenya. Ya, kita serahkan kepada Bung Novianto untuk menyampaikan materinya. Biar kita dapat belajar bersama. Silakan Bung Nov. Oke, ya, terima kasih Bro Pendeta Vison untuk waktunya. Selamat malam teman-teman. Shalom. Bro Desmond, Bro Sam, Sister Alda, Sister Fanny, Mas Bram, semuanya. Jadi ini apa yang saya presentasikan di saat ini merupakan disertasi saya kemarin, tapi saya nggak mempresentasikannya secara utuh. Yang kemudian juga menurut saya bahwa disertasi ini sebenarnya belum begitu sempurna menurut saya, sekalipun saya sudah memakai gelar doktor gitu. Dan saya sangat berharap ada masukan juga dari teman-teman, karena kedepannya saya ingin menulis lagi lebih lanjut terkait dengan hal yang saya belum maksimal. Jadi nanti ketika saya mempresentasikan, nanti saya akan bilang bahwa yang kurang maksimal di mana, dan nanti kita mendiskusikan itu secara bersama-sama terkait ini, tetapi juga lebih khusus terkait pada kita punya saya secara pribadi Papua dan yang khususnya yang ada di Merauke terkait dengan kerusakan lingkungan yang ada. Oke, saya langsung share ya teman-teman ya, saya punya PPT. Bisa terlihat kan teman-teman?
Ya, bisa Bang. Bisa Bang. Iya, iya, iya. Ya, jadi judul daripada pembahasan kita di malam ini yaitu terkait dengan lingkungan dan juga kearifan lokal SAR milik dari suku Kanum, yaitu salah satu suku yang berada di wilayah selatan Papua. Eh, Oke teman-teman, jadi masyarakat adat Papua, itu menganggap bahwa alam atau hutan itu adalah tubuh mama. Maksudnya dianggap sebagai tubuh mama di sini karena alam itu dia menyediakan segala sesuatu yang dapat digunakan oleh semua makhluk hidup untuk memenuhi dia punya kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi hutan itu sebenarnya kayak macam bisa dibilang bahwa itu sebenarnya sumber kehidupan, dapur bagi orang Papua, seperti itu. Kemudian juga alam itu bagi masyarakat Papua, alam itu juga merupakan tempat manusia makhluk itu hidup, kemudian juga makhluk itu melakukan dia punya aktivitas sehari-hari di sana, dan juga bagi masyarakat Papua alam itu adalah sebuah hutan sakral yang dianggap sebagai tempat hidup para leluhur. Jadi selanjutnya juga teman-teman, alam itu sebagai tempat hidup hewan dan tumbuhan yang dianggap sebagai totem. Jadi sudah pasti kalau dari hasil yang saya paparkan terkait dengan lingkungan ataupun alam ini, bahwa alam itu sebagai penyedia kebutuhan makhluk hidup. Di dalam alam itu ada hutan sakral di mana tempat masyarakat adat itu melakukan dia punya aktivitas di situ, dan juga hewan yang juga termasuk dianggap sebagai totem. Berarti sudah sewajarnya alam itu harus dijaga atau hutan itu harus dijaga, hutan Papua itu harus dijaga. Nah, kerusakan lingkungan yang terjadi di Papua, teman-teman, khususnya yang ada di Merauke, itu yang pertama karena diakibatkan oleh alih fungsi hutan akibat proyek MIRE. MIRE ini Merauke Integrated Rice Estate. Jadi itu hutan-hutan yang ada diganti berubah menjadi sawah. Kalau itu MIRE ya, itu MIRE. Sedangkan kalau MIVE sendiri itu pengalihan hutan dari hutan kemudian dirubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Nah, akibat dari pembangunan perubahan pengalihan fungsi hutan ini, nah itu akhirnya dijadikan terjadilah kerusakan lingkungan, ya. Kemudian terjadi kerusakan lingkungan yang berimbas sampai kepada hutan sakral yang harus hancur, sedangkan hutan ini merupakan sebuah identitas tempat di mana masyarakat Papua itu hidup, kemudian mencari makan dan sebagainya. Kemudian juga kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Papua, khususnya di Merauke, itu penambangan pasir liar. Jadi akibat daripada penambangan pasir liar ini, kemudian terjadinya abrasi pantai, kemudian terjadinya kubangan-kubangan bekas penggalian pasir. Jadi begini teman-teman, di Merauke itu kitong itu yang pertama itu tidak punya batu, kitong itu tanah semua pasir, kita nggak punya batu. Kemudian juga kalau kita mau berharap memakai pasir impor, itu agak susah. Jadi ini dilematis, itu kemudian agak susah. Akhirnya terjadilah itu penambangan pasir secara liar, karena kalau mau beli pasir dari luar itu mungkin harganya ya pasti lebih mahal, dan saya yakin mungkin pembangunan di Merauke itu tidak akan berhasil itu. Selanjutnya teman-teman, jadi terlepas dari penambangan pasir liar, kemudian juga kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Merauke itu akibat daripada pembakaran hutan dan juga illegal logging. Ya. Jadi ada kebiasaan masyarakat Merauke sendiri di musim panas seperti yang sekarang ini terjadi, itu adalah mereka melakukan pembakaran hutan. Tapi sebenarnya pembakaran hutan kalau menurut
Balai Taman Nasional Wasul yang saya kemarin juga wawancara mereka, itu sebenarnya perlu, tetapi itu harus ada pengawalan dan memang hanya daerah-daerah tertentu saja yang boleh, tapi kemudian dimaknai sebagai bahwa pembakaran hutan itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Jadi kalau pas musim panas itu ketika terjadi kekeringan, teman-teman, masyarakat itu sendiri kemudian mulai membakar hutan tersebut dengan sembarangan. Nanti ada video yang saya tunjukkan buat teman-teman. Akibat daripada pembakaran hutan yang tidak terkontrol itu, akhirnya itu sudah ya kerusakan lingkungan itu juga terjadi. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian daripada hasil daripada semua yang saya paparkan bahwa kerusakan hutan ini terjadi karena beberapa hal di atas. Jadi ini juga yang paling penting di sini bahwa saya menggarisbawahi bahwa sebenarnya kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Papua overall, tapi lebih khusus kepada wilayah di Merauke ini adalah itu terjadi karena konsep pembangunan yang developmentalism. Jadi seperti itu. Jadi pendekatan konsep pembangunan yang sangat developmentalism dengan pendekatannya itu lebih kepada top down atau bottom up? Top down. Jadi pembangunan dari atas, disetting dari atas, dia turun langsung ke Papua tanpa melihat kekhususan ataupun melihat hak-hak rakyat yang kemudian harus dipatuhi. Akhirnya kerusakan lingkungan itu pun terjadi. Ya, seperti yang tadi ketika program pemerintah untuk menggantikan mengalihfungsikan lahan dari hutan kemudian dirubah menjadi sawah, kemudian juga berubah menjadi kebun kelapa sawit. Nah, itu yang tadi saya bilang konsep pembangunan itu yang sangat developmentalism dengan pendekatan top down. Jadi mereka nggak mau berpikir bahwa masyarakat Papua itu di sini tempat hidup mereka, di sini tempat makan mereka, di sini identitas adat mereka. Jadi itu yang saya maksudkan dengan konsep pembangunan yang sangat developmentalism dengan pendekatan yang top down. Dia tidak bottom up, dia nggak memperdulikan suara kami yang ada di akar rumput ataupun masyarakat Papua itu sendiri. Kemudian teman-teman terkait dengan dampak kerusakan lingkungan yang pertama itu yaitu bahwa kerusakan lingkungan itu bukan dia berdampak bukan saja kepada lingkungan, tetapi juga menimbulkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Yang paling pertama adalah terjadinya pengambilan hak wilayah dari masyarakat adat. Jadi ketika perusahaan itu masuk, seperti yang tadi perusahaan kelapa sawit dan sebagainya, ketika itu masuk, karena mereka nggak pernah memperduli dengan masyarakat yang ada, masyarakat adat dan tanah, jadi mereka langsung hak wilayah mereka itu diambil. Memang benar bahwa di situ ada terjadinya ganti rugi, tapi kalau kita lihat dengan seksama bahwa ganti rugi itu juga nggak sesuai gitu. Hanya bisa dibilang orang Papua rugilah, bahasa kasarnya seperti itu. Jadi memang saya memakai kalimat bahwa ini pengambilan hak wilayah tanah dari masyarakat memang benar, karena memang ganti rugi pun juga nggak sesuai. Terus dampak dari yang katanya pembangunan itu terhadap masyarakat Papua itu sendiri sebenarnya bagi saya nggak kelihatan. Karena ketika masyarakat adat perusahaan itu masuk, masyarakat Papua yang ada di wilayah Merauke, di daerah-daerah sekitar perusahaan itu sebenarnya nggak diakomodir ke dalam perusahaan itu sebagai karyawan dan sebagainya. Makanya saya bilang miris sekali model pembangunan yang ada di Indonesia ini. Kemudian jadi juga kesenjangan ekonomi antara masyarakat perusahaan dan masyarakat adat. Jadi itu sudah masyarakat adat itu ya dia semakin miskin ya miskin terus gitu, karena sudah dirampas, nggak dipakai, nggak diberdayakan. Jadi masyarakat orang Papua itu ya semakin miskin gitu. Jadi kesenjangan itu semakin miskin, bukannya itu ada, terus kemudian perusahaan itu ada kemudian supaya bisa mensejahterakan orang Papua, tapi pada faktanya bahwa masyarakat yang ada di sini semakin miskin gitu. Kemudian juga terkait terjadinya pemusnahan budaya. Maksudnya pemusnahan budaya ini yang seperti yang saya tadi bilang bahwa alam, lingkungan, hutan ini merupakan identitas orang Papua.
Nah, di dalam hutan itu kan ada hutan, di dalam alam itu kan ada hutan yang sakral, di mana tempat eh, apa hutan itu merupakan tempat berdiamnya atau tempat tinggalnya para leluhur, kemudian dengan totem-totem dan segala macam. Akibat daripada pergeseran tadi, perubahan alih fungsi lahan tadi, makanya juga secara tidak langsung bahwa terjadi pemusnahan budaya bagi masyarakat Papua, karena hal-hal sakral yang ada di dalam alam kemudian itu hilang dengan sendirinya akibat daripada pengalihan fungsi lahan tadi, seperti itu. Kemudian jadi sebenarnya teman-teman, terkait dengan kerusakan lingkungan ini sudah ada regulasi ataupun aturan pemerintah yang mengatur tentang lingkungan serta pengambilan sumber daya alam. Namun kenyataannya regulasi ataupun peraturan-peraturan tersebut tidak berhasil dijalankan. Apa saya bilang tidak berhasil dijalankan? Karena seperti ini teman-teman, regulasi pemerintah menyatakan bahwa tidak boleh mengambil ataupun menambang pasir liar secara sembarangan. Ini konkretnya ya teman-teman ya, ini konkretnya seperti ini. Jadi aturan itu sudah ada, tidak boleh menambang pasir, tidak boleh menambang pohon dengan sembarangan, tidak boleh membakar hutan dengan sembarangan. Tapi kemudian aturan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena menurut orang Papua sendiri ataupun masyarakat adat suku Kanum ya, saya lupa bilang suku Kanum karena fokus saya ada di suku Kanum, masyarakat adat suku Kanum, bahwa ini tanah mereka, ini tanah mereka, ini tanah saya gitu. Jadi apapun yang terjadi di sini itu hak kami. Itu hak kami. Dan memang benturan ini selalu ada. Yang kemudian menurut saya itu kemudian terjadi ketika benturan itu terjadi, akhirnya gimana ya, kayak macam terjadilah pembiaran yang terus berjalan hingga detik ini. Jadi tidak pernah ada komunikasi lebih lanjut ketika hal itu terjadi di lapangan, ketika penambangan pasir ditegur. Penambangan pasir ketika ditegur. Terus kemudian ketika ditegur itu masyarakat mau bahwa ini hutan mereka. Dan terus terang, secara pribadi saya beranggapan bahwa memang tidak salah kalau masyarakat adat Papua yang ada di suku Kanum merasa bahwa ini adalah hak mereka. Karena memang selama ini kalau kita melihat model pembangunan yang sudah ada di wilayah Papua sampai dengan detik ini, memang itu tidak pernah berdampak positif menurut saya ya, untuk khusus wilayah suku Kanum ya, tidak pernah berdampak positif. Kenapa saya bilang teman-teman, wilayah suku Kanum itu dia hanya berjarak kurang lebih mungkin Pak Sem tahu Pendeta Sem tahu, itu dia mungkin kalau perjalanan jalan rusak seperti ini ketika musim itu 20 menit jalan rusak. Nah, kalau jalan kering itu sangat dekat sekali. Tapi aspal sampai dengan detik itu nggak pernah ada. Aspal sampai dengan detik ini nggak pernah ada. Bahkan listrik itu baru-baru saja masuk ke situ. Padahal kalau bilang di jaraknya dari kota itu sangat dekat. Sangat dekat. Makanya saya bilang model pembangunan yang ada di wilayah timur, khususnya yang kami di wilayah Papua ini memang sangat tidak menguntungkan masyarakat adat. Sangat-sangat tidak menguntungkan. Karena itu hasil diambil sebanyak-banyaknya, tapi kemudian hak daripada orang Papua yang ada khususnya suku Kanum itu tidak pernah dilihat. Internet saja nggak ada kok sampai dengan detik ini di wilayah situ. Bayangkan teman-teman, itu jaraknya 10 menit. Kalau jalan aspal, kalau dibuat aspal mungkin 10 menitan atau 5 menitan, 10 lah gitu. Karena jalan rusak itu saya tempuh dengan sekitar 20 menit. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian 3 regulasi dari pemerintah ini ya diterapkan ke masyarakat adat. Memang benar bahwa masyarakat adat itu mereka akhirnya nggak mau peduli karena mungkin memang sudah ada persoalan-persoalan sebelumnya yang nggak pernah diselesaikan dengan baik. Akhirnya juga mereka nggak mau taat sama aturan. Mereka justru lebih cenderung taat terhadap aturan adat mereka sendiri.
Jadi yang bisa membuat mereka itu stop menggali pasir untuk menjual, itu sebenarnya adalah dengan kearifan lokal. Makanya saya dalam disertasi saya mengusulkan bahwa masyarakat adat yang ini sudah nggak bisa lagi dengan regulasi yang diturunkan dari pemerintah, harus kembali kepada kearifan lokal. Jadi supaya dengan kearifan lokal itu masyarakat juga sadar bahwa mereka sebenarnya nggak boleh mengambil secara berlebihan alam pasir ataupun kayu yang ada di sekitar wilayah mereka, karena itu juga berdampak buruk terhadap lingkungan masyarakat adat itu sendiri. Selanjutnya teman-teman, jadi terkait dengan riset saya terkait lingkungan ini, saya memakai Murray Bookchin. Jadi Murray Bookchin ini merupakan seorang sosiolog Amerika yang dia menyatakan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini merupakan dampak dari krisis sosial yang menunjukkan adanya dominasi manusia terhadap alam dan manusia terhadap sesama. Nah, hal ini juga terlihat jelas dalam kerusakan lingkungan yang terjadi di Merauke. Jadi dominasi manusia terhadap alam menyebabkan kerusakan lingkungan, ya kan, akibat dari itu tadi konsep pembangunan, dan juga dominasi manusia terhadap manusia terlihat daripada peraturan yang diterapkan oleh pemerintah yang pendekatannya bersifat top down tadi. Jadi kerusakan lingkungan yang ada saat ini merupakan dampak langsung dari krisis sosial yang menunjukkan adanya dominasi manusia terhadap alam dan juga dominasi manusia terhadap manusia sendiri. Jadi dominasi manusia yaitu yang tadi terhadap alam, bahwa manusia dengan senang hati dia mengambil hasil alam untuk kepentingan pembangunan, dan juga dominasi manusia dengan manusia itu sendiri. Di municipal libertarian ini menurut Bookchin ini, jadi mengembalikan sistem pengelolaan dan pengambilan hasil alam menggunakan cara-cara tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat masing-masing. Nah, jadi ini yang saya maksudkan tadi, bahwa persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Merauke, khususnya di suku Kanum, akibat daripada model pembangunan ataupun masyarakat itu sendiri. Tapi kalau bilang dari masyarakat itu sendiri, itu memang sangat kecil, dia punya lebih kepada kerusakan lingkungan itu terjadi secara karena model pembangunan seperti itu. Jadi harusnya ketika persoalan ini terjadi, kerusakan lingkungan ini terjadi, memang harus dikembalikan kepada masyarakat adat suku Kanum itu sendiri, supaya mereka itu bisa menjaga wilayah ataupun tempat hidup mereka itu dengan kearifan lokal. Biar artinya orang-orang yang dari luar juga bukan hanya mereka sendiri, karena ini lebih dampaknya kepada model pembangunan yang bersifat top down tadi. Jadi orang-orang juga akhirnya ketika ke sana mereka nggak bisa ambil, karena konsekuensi daripada pelaksanaan SAR atau cara tradisional kearifan lokal tadi itu adalah mati, itu sama dengan mati, melanggar sama dengan risikonya itu kematian. Seperti itu teman-teman. Makanya saya bilang, jadi penggunaan kearifan lokal ini sebagai solusi pencegahan daripada kerusakan lingkungan yang tadi saya sebutkan dengan SAR. Kemudian SAR ini sendiri teman-teman, SAR ini merupakan kearifan lokal milik suku Kanum, adalah salah satu suku asli di Merauke. Kalau lihat Merauke itu kebanyakan orang lebih paham itu dengan suku Marin, padahal sebenarnya Merauke Kanum itu sebenarnya suku sendiri yang mereka punya identitas sukunya sendiri. Tapi sampai dengan sekarang ini, jadi kenapa sampai suku Kanum itu nggak pernah bisa muncul seperti suku Marin? Kalau teman-teman buka wilayah Merauke itu pasti yang muncul hanya Marin. Kanum itu nggak ada. Kanum itu dianggap sebagai sub-suku, padahal sebenarnya mereka itu suku sendiri. Jadi itu karena ada dominasi daripada suku besar, yaitu suku Marin, yang kemudian membuat bahwa suku Kanum itu tidak pernah kelihatan ke depan publik. Tapi mereka sementara sampai dengan detik ini, ketika riset saya kemarin itu, suku Kanum ini sementara berjuang untuk dilegalkan. Mereka sementara berusaha untuk membentuk lembaga masyarakat adat sendiri, supaya mereka itu benar-benar terlepas secara struktur dari suku Marin. Begitu teman-teman. Jadi kearifan lokal SAR ini dilakukan, ini yang saya bilang, dilakukan ketika ada
seorang laki-laki dewasa kandung yang meninggal sebagai bentuk penghormatan kepada laki-laki tersebut. Jadi SAR ini teman-teman, SAR ini nggak bisa dilakukan seperti yang mungkin kalau teman-teman pernah dengar sasi ya, sasi yang dari Maluku. Jadi hanya karena kesepakatan, terus kita sasi, nggak bisa. Jadi SAR ini dia bisa dilakukan untuk menjaga dia punya lingkungan itu, menjaga lingkungan sekitar wilayah suku Kanum itu dengan cara dilakukan apabila ada seorang laki-laki dewasa kandung yang meninggal. Jadi itu sebagai bentuk penghormatan terhadap laki-laki tersebut. Jadi ketika laki-laki tersebut dia meninggal, nanti ada marga-marga yang berada dalam suku Kanum itu kemudian duduk berkumpul bersama dan menyepakati bahwa wilayah ini akan disar atau dilarang supaya jangan diambil. Wilayah yang artinya kepunyaan dari laki-laki yang meninggal ini. Kemudian ya teman-teman kita lanjut. Jadi kearifan lokal SAR dilakukan dengan cara menutup kawasan yang menjadi hak ulayat laki-laki dewasa kandung yang meninggal tadi, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh melewati, masuk, mengambil apapun dari kawasan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Terkait dengan jangka waktu ini, jadi itu nanti sesuai dengan rapat adat yang mempertemukan marga-marga besar yang ada di sana, kemudian duduk bersama dan menyepakati. Jadi biasanya itu paling cepat itu katanya itu 1 tahun. Bahkan kalau paling lama itu pernah terjadi di situ sampai sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun. Dilarang untuk beraktivitas di wilayah yang sudah disar tadi. Jadi dengan sendirinya dia pasti akan menjaga alam daripada kerusakan lingkungan. Kemudian juga kearifan lokal SAR juga dilakukan terhadap istri almarhum, yaitu melarang istri almarhum untuk berinteraksi dengan siapapun dan beraktivitas seperti biasa. Nah, ini kemudian kemarin yang menjadi kelemahan saya, sebenarnya kelemahan saya untuk mengulik terkait dengan peran perempuan di sini. Jadi kan ketika kearifan lokal SAR dilakukan terkait dengan poin ini, istri almarhum itu juga dilarang berinteraksi. Jadi misalkan kalau saya nih orang Kanum nih, teman saya dia orang Kanum, Fani itu istri saya. Jadi ketika saya mati, proses SAR itu berlangsung, berarti Fani itu dilarang melakukan ataupun berinteraksi aktivitas apapun seperti biasanya. Dia nggak boleh melakukan pekerjaan seperti misalkan kalau dulu saya berburu, Fani itu nggak boleh ke hutan, nggak boleh berburu. Saya suka mancing, Fani itu nggak boleh mancing. Jadi Fani itu seakan macam, kalau bahasa kerennya apa ya, bahasa Indonesia apa? Dipasung. Jadi dilarang melakukan aktivitas. Pokoknya barang-barang saya yang ada di situ, yang ada itu tidak boleh. Fani tidak boleh. Sampai makan pun itu harus beri makan, artinya yang boleh kasih makan Fani itu keluarga dari Fani sendiri. Nggak boleh lagi keluarga dari saya. Jadi keluarganya Fani sendiri. Jadi keluarga perempuan itu sendiri. Jadi keluarga laki-laki itu sudah tidak boleh lagi memberikan apa-apa. Itu yang saya bilang. Karena baru pertama kali saya masuk di wilayah ini, akhirnya itu saya nggak terlalu tajam mengulik tentang gender di sini, feminis di sini. Saya hanya melihat fungsi. Jadi ya sudah melihat hanya sebatas fungsi. Sudah ketika kearifan lokal SAR berarti berjalan, peran perempuan itu secara tidak langsung itu tidak berjalan juga seperti itu. Saya belum dalam. Ya mungkin dengan presentasi saya di hari ini mungkin ada masukan dari teman-teman supaya saya bisa lebih tajam lagi untuk mengulik poin ini, karena jujur teman-teman saya memang pertama kali kendalanya saya itu sedikit bercerita. Saya tuh pertama kali nyampe itu saya ini bukan orang asli Papua. Saya bukan orang asli Papua. Terus kemudian suku Kanum ini sementara menyusun. Mereka punya struktur sendiri untuk lepas dari suku Kanum. Terus di saat yang bersamaan saya masuk untuk melakukan riset. Nah, akhirnya saya, kalau kayak ini sangat berisiko gitu. Saya nggak mau ambil risiko. Karena saya juga bukan orang asli Papua, seperti itu. Dan jujur teman-teman, apa yang saya pikirkan itu benar-benar terjadi ketika saya melakukan riset.
terkait dengan persoalan lingkungan ini. Ketika saya datang, saya memang diterima, tapi ketika diterima, dalam sehari itu saya wawancara kurang lebih sekitar 5 orang teman-teman suku Kanum, 5-10 orang Kanum asli, dan 5-10 orang tersebut mereka memberikan data yang berbeda. Mereka memberikan data semua yang berbeda-beda. Jadi sama sekali saya nggak bisa tahu Kanum ini seperti apa, SAR ini seperti apa, karena 10 orang memberikan dia punya jawaban yang berbeda-beda. Nah, ketika saya kembali ke rumah, saya sempat duduk cerita dengan orang yang kebetulan saya nginap di sana. Beliau bilang buat saya, kakak, orang Kanum itu pandai menyimpan rahasia. Jadi memang mungkin saya diterima secara iya, mereka menghormati. Tetapi identitas daripada mereka itu mereka nggak tampilkan. Itu butuh hampir mungkin sekitar kalau dihitung darinya itu mungkin hampir sekitar sebulan baru saya bisa berbicara baik dengan mereka atau lebih. Padahal sebenarnya saya masuk di wilayah ini sudah dari 2014. Sebelum saya berangkat sekolah saya baru masuk jadi dosen di Musamus 2 tahun. Saya sudah hidup di wilayah sini. Tapi ketika saya kembali, yaitu saya mendapatkan hal juga yang secara ini ya mungkin mereka terima ini tamu. Tapi ketika mau bicara dari hati ke hati itu saya nggak dapat. Kurang lebih 1 bulan. Sampai saya berhasil bertemu dengan kepala suku, disitulah baru saya mulai ada akses jalan untuk bisa, Dek, kau harus ketemu ini. Jadi ketika saya ikut arahannya kepala suku, mungkin karena mereka sudah tahu saya sudah ketemu dengan kepala suku, baru cerita yang tadi beragam tadi itu bisa menjadi satu. Akhirnya bisa menjadi satu terkait dengan kearifan lokal SAR ini sendiri. Kita lanjut teman-teman. Jadi dampak daripada kearifan lokal SAR yang positif itu pasti mencegah, menjaga, serta melestarikan hutan atau alam masyarakat adat suku Kanum itu pasti ya. Kemudian juga memberikan kesempatan pada hutan atau alam komponen biotik atau biotik untuk memperbaiki diri dan beregenerasi. Karena ini dilihat dari proses pelaksanaan SAR dengan memakan waktu sekitar 5-10 tahun atau paling cepat 1 tahun, otomatis itu memberikan kesempatan kepada alam untuk membentuk komponen biotik dan juga abiotiknya. Kemudian juga membangun dan meningkatkan interaksi sosial antara anggota klan dalam suku Kanum. Jadi letak geografi suku Kanum ini teman-teman itu wilayahnya itu mereka ada terdiri dari sekitar 6 atau 7 kampung. 6 atau 7 kampung yang jaraknya nggak begitu jauh, tetapi harus masuk ke luar hutan baru dapat satu kampung. Jadi ketika ada momen kebersamaan sebenar ini itu jadi membentuk ataupun meningkatkan interaksi sosial karena wilayah letak geografis mereka itu kan yang sangat jauh. Tapi kalau ada momen ini otomatis semua akan berkumpul bersama karena butuh suara dari marga-marga besar yang ada di dalam suku Kanum terkait dengan kesepakatan pada pelaksanaan upacara SAR tadi. Kemudian dia punya dampak negatif itu yang tadi saya bilang, disinilah kelemahan saya ketika saya membuat disertasi kemarin, jadi saya nggak terlalu banyak mengulik, adanya nominasi laki-laki Kanum terhadap perempuan, yaitu terlihat daripada pelaksanaan syukur SAR tadi sebenarnya itu sudah sangat patriarki, di situ melihat bahwa ada dominasi yang terjadi, perempuan akhirnya harus di-SAR, atau bahasa kasarnya dipasung, dan tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Ya sebenarnya ini disfungsi sih kalau dalam teori Merton, sebenarnya ini ada fungsi, ada disfungsi. Jadi fungsi sebenarnya daripada, kalau teori Merton itu bilang, kalau fungsi itu sebenarnya ya positif tadi, yang tadi dapat menjaga alam, tapi kalau disfungsi ya ini sebenarnya disfungsi daripada pelaksanaan SAR itu sendiri. Cuman memang kemarin saya nggak memakai Merton sih untuk mengkaji. Ini saya lebih memilih untuk memakai Murray Bookchin. Kemudian terjadinya ketidakadilan gender dalam bentuk ordinal dan kekerasan secara psikis. Jadi ketidakadilan gender pasti teman-teman sudah lihat ya dari pelaksanaan SAR tadi, bisa dilihat dari pelaksanaan SAR tadi bahwa perempuan itu dipasung, kemudian itu nggak boleh melakukan aktivitas apa-apa, jadi memang benar-benar sangat subordinat sekali, semuanya pokoknya dilarang melakukan aktivitas seperti itu ya dalam pelaksanaan SAR. Kemudian ya ini ya, hilangnya fungsi atau peran perempuan Kanum yang di SAR.
Jadi ketika pelaksanaan itu kan hanya istrinya kan, istrinya yang disar. Jadi otomatis peran perempuan kanum terkait istrinya ini tidak boleh melakukan apa-apa, berarti sama dengan dia hilang peran di dalam struktur budaya orang kanum. Kemudian yang terakhir, terima kasih teman-teman, saya sudah mulai mempresentasikan yang saya bisa sampaikan. Nanti kurang lebih teman-teman kita boleh share, yang teman-teman bertanya saya boleh jawab, saya akan jawab. Pesan saya, ya itu yang ada tulis itu, mari kita jaga kita alam, karena alam itu kita punya mama. Mama itu sumber kehidupan. Itu alam itu sumber kehidupan. Jadi kalau ibu itu kan yang melahirkan kita. Jadi kalau kita tidak menjaga sumber kehidupan itu sama dengan kita membunuh kita punya diri sendiri. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara terkasih saya, Prof. Vison, untuk melanjutkan diskusi ini. Ya, terima kasih Bung Novi. Dan kita beri aplaus dulu buat Bung Nov. Bli, selamat datang, Bli. Ya, terima kasih buat teman-teman yang baru datang. Di sini saya lihat wajah-wajah baru, ada Bli Diki, ada wajah baru stok lama sih lebih tepatnya, ada Bro Join, lalu ada Bro Theo. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman pada malam hari ini. Kita mungkin bisa langsung membuka diskusi. Di sini Bung Novi mengangkat tema yaitu lingkungan dan kearifan lokal SAR suku Kanun. Jadi di sini ada dua pokok permasalahan kalau saya lihat, Bung. Kalau tadi Bung bagikan, apakah permasalahan yang pertama adalah ekologi, lingkungan hidup, krisis ekologi, lalu yang kedua paham patriarki yang terlalu dominan di sana. Ya, benar, ya. Jadi yang saya mau katakan begini, Bung Nov. Sebelum kita diskusi, saya membagi kepada teman-teman untuk bertanya atau berdiskusi bersama. Tadi dikatakan bahwa suku Kanun ini menganggap alam itu adalah ibu gitu. Tubuh mama. Tapi di sisi lain mereka melakukan kearifan lokal yang bisa dikatakan mendiskreditkan kaum mama. Jadi kayak gimana ya? Kayak gimana ya? Jadi ya kayak gitulah. Jadi perempuan-perempuan di sana juga mengalami suatu diskriminasi. Tapi di sisi lain hutan dianggap sebagai ibu. Di situ kan juga ada bentuk kontradiksi. Ya, kontradiksi sih sebenarnya. Ya, teman-teman, silakan teman-teman untuk siapa yang mau bertanya, saya buka untuk diskusi kita dengan tiga orang dulu. Mungkin ada yang mau bertanya tentang suku Kanun. Bung Nov, saya boleh bertanya satu. Gereja ada di sana, Bung? Peran gereja. Oh, di sana ada Mas Bro. Jadi di situ ada gereja. Tapi jadi di sana ada gereja, tapi bukan gerejanya saya dan Seb. Di sana itu wilayahnya GPI, Gereja Protestan Indonesia. Kita di sana kita GKI, jadi itu bukan wilayah pelayanan kami GKI gitu. Jadi suku Kanun ini lebih banyak di mana kalau gereja atau ibadah? GPI, Bro, karena nggak ada GKI di sana. Oh, GPI. GPI, iya GPI. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ada yang mau bertanya? 3 orang. Mas Diki, Mbak Alda, Mbak Fani, Mbak Rambu, Bro Sem juga mungkin tuan rumah yang tahu keadaan Papua bisa juga berbagi atau berdiskusi. Bung Join. Bro Sem kayaknya boleh tuh, dia berbagi dulu, kayaknya dia pernah sampai ke situ juga itu. Ya, jadi teman-teman, kita seharusnya bersyukur ya bahwa kita dapat materi ini dari Bung Nov, bahwa ini juga menjadi PR gereja kita dimanapun kita berada, baik GKI, GPIB juga sih sebenarnya juga, atau HKBP yang berada di pos-pos pedalaman. Saya ingat sekali kata seorang imam Katolik, Thomas Berry, pernah mengatakan bahwa masa depan agama sangat bergantung pada kemampuannya dan untuk memikul tanggung jawab religius atas nasib bumi. Nah, itu. Jadi peran gereja itu sangat penting untuk memperhatikan krisis ekologi yang ada. Gitu. Ya, ayo teman-teman.
beri suatu pemantik atau kompor gas. Oke, Biar Mas hangat. Bram. Mas Bram, satu. Oh, ya. Ada lagi? Ada lagi? Bentar ya Mas Bram ya. Ada lagi? Saya Data dulu. Vison. Oke, Kakak Rambu. Selamat Iya. malam. Kakak makin cantik saja. Tuhan. Wih, glowing coy. Iya, Glowing. glowing. Kayaknya pakai RH dia, pakai RH. Waduh, kalau enggak ya skincare ala-ala Korea gitu kan. Waduh. MS Glow. Ya. RH itu apa, Kak? Oke, ada 3 sudah, Kak Bram dan Kak. Halo. Ya, Kak Bram dulu lah. Kak Bram, habis itu Kak Rambu, lalu Kak Stefani. Silakan Kak Bram dulu. Ya, pertanyaan saya yang pertama, terima kasih atas kesempatannya. Shalom, teman-teman semua. Shalom, Pak Dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan saya yang pertama sebenarnya untuk moderator sih. RH itu apakah? Itu pertanyaan pertama, RH. Klinik kecantikan itu, Mas. Oh, itu merek ya, merek RH. Nah, terus pertanyaan yang kedua untuk Pak Dokter Trinovianto Dorsalatu. Kapan ketemu minum bir lagi di Selasar? Bisa. Pertanyaan yang ketiga itu sebenarnya sederhana, kan karena Bung Novi sendiri tidak terlibat, maksudnya bukan sebagai pendeta jemaat begitu ya? Iya, Mas Bram. Bukan sebagai pendeta jemaat. Jadi pertanyaan saya lebih kepada sebenarnya peran pendeta atau pemuka agama begitu kan, yang tidak berada di gereja atau di tatanan akademik itu seberapa berpengaruh, dan bagaimana seharusnya peranan pendeta yang ada di jalur akademik ini masuk ke dalam kearifan lokal ini tadi begitu loh, bahwa ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya begitu loh. Nah, bagaimana perannya begitu loh pendeta ini yang di jalur akademis ini untuk masuk ke dalam suku Anum tadi ya, suku Anum itu tadi ya. Apakah memungkinkan suku Anum untuk menerima edukasi? Itu sih pertanyaan Beta. Terima kasih. Ini langsung atau gimana, Son? Terserah Bung, mau jawab langsung? Silakan aja Bung. Apa nih? Lanjut aja dulu, lanjut supaya kalian. Ya. Jadi pertanyaan Bang Bram bahwa menekankan bagaimana peran pendeta akademik dalam masuk ke dalam kearifan lokal. Sumbangsi mungkin ya, sumbangsi yang diberikan oleh pendeta-pendeta akademik seperti Bung Novi kepada kearifan lokal di kanun tadi. Ya, selanjutnya ya, sikap atau respon mungkin ya, lebih kepada itu ya, sikap atau respon. Oke. Respon suku kanun kepada pendeta-pendeta ini. Ya, Pak Rambu mungkin. Iya, makasih Pak Nov, thank you. Jadi teman-teman, waktu Bu Nov presentasi tadi, memang ini hampir sama dengan apa yang kami alami di GKS, khususnya di wilayah pelayanan di bagian timur di tempat saya pelayanan. Memang bagus sih, banyaknya investor yang masuk dan sebagainya. Cuman jemaat atau masyarakat itu tidak mendapat edukasi yang bagus terkait dengan kalau ada merubah lahan hutan itu menjadi kebun dan sebagainya, sedangkan ya seperti yang Bu Nov katakan tadi bahwa masyarakat adat itu sudah ada sebelum negara ini ada, gitu. Negara ini ada, terus memang kendalanya ya pada tahap sosialisasi. Pemerintah memang kurang maksimal dalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu sulit untuk memahami, dan di saat perubahan itu ada, ya pro dan kontra jadinya. Batasan-batasan mana yang tidak bisa mereka masuki itu terpaksa mereka masuk, padahal itu bukan, ya sama seperti kami di Sumba, ya ada PT MSM, Muria Sumba Manis itu masuk, ya di orang Sumba sendiri kan ada agama sukunya, aliran kepercayaan Marapu, jadi ada zona-zona di mana yang mereka anggap itu kudus, tidak boleh dimasuki oleh orang lain selain mereka saat melakukan ritual. Dan ya memang sekarang masyarakat adat di wilayah Sumba juga sedang berjuang tentang haknya,
gitu. Jadi yang saya mau tanyakan kira-kira dari apa yang Bu Nov coba teliti sejauh ini bagaimana tindak lanjut terkait dengan keadaan ini? Apakah masyarakat cuman sampai di titik ya sudah kita hanya menunjukkan saja bagaimana protesnya kami, lalu tidak ada respon dari pemerintah atau tindak lanjutnya seperti apa begitu. Soalnya kami di sini juga mengadu di DPRD juga sudah, sampai ke pusat juga sudah, tapi ya apa ya, masyarakat itu dibola-bola saja begitu. Terus seperti tadi Pak Papen Vison bilang bagaimana gereja menanggapinya begitu ya. Kami di sini coba masuk karena memang masyarakat itu tidak bisa untuk langsung berbicara, jadi mereka pakai kami untuk berbicara terkait dengan persoalan hak ulayat juga. Ya kami disebut pendeta provokator lah dan lain sebagainya, walaupun kami berusaha untuk menjelaskan tentang dampak-dampak atau masuknya investor, apalagi analisis dampak lingkungan itu tidak berlaku. Jadi lahan dialihfungsikan tanpa ada AMDAL dan lain sebagainya. Jadi memang terjadi pembodohan publik. Jadi kira-kira bagaimana dengan saudara-saudara di sana, begitu Pak Pen, maksudnya sejauh ini dari cara mereka berjuang, kira-kira langkah-langkah apa saja dan bagaimana selanjutnya keadaan mereka di sana. Itu saja. Itu saja. Terima kasih. Iya, Pak, terima kasih. Oke, Ya. terima kasih Kak Rambu. Ya, Kak Rambu menyorot tentang human enterprise, yaitu kegiatan manusia. Ini agak tinggi dulu sedikit bahasanya. Kita ngomong sama dokter ini. Human enterprise, lalu kaitannya dengan humanity, artinya kemanusiaan. Jadi ada kegiatan-kegiatan manusia yang akhirnya merugikan manusia-manusia lainnya. Seperti yang tadi disampaikan. Ya, silakan Kak Stefani. Terima kasih Bu No, terima kasih Pak Vison. Jadi intinya disertasinya Bu Nov itu adalah sebenarnya kalau MIFE ini dilakukan di Papua, otomatis kan terjadi modernisasi di suku-suku yang ada kan. Itu juga akan otomatis menyelesaikan masalah perempuan yang dialami karena SAR ini. Mungkin akan begitu kan? Karena ketika hutan adat lalu diambil oleh pemerintah, jadi memang sih kekuasaan adat jadi berkurang. Tapi kan yang tadi yang Novi bilang ketika suami meninggal, istri seperti itulah, istri dipasung dalam tanda petik, itu kan akan selesai sebenarnya kalau nggak ada hutan adatnya lagi sebenarnya. Atau gimana? Jadi nggak juga sih, nggak seperti sebenarnya. Oke lah kalau memang tadi Van bilang gimana kalau masyarakat Jadi, perusahaan itu masuk. Mohon maaf Bung Nov, mungkin bisa terima dulu pertanyaan dari Kak Fani, nanti baru dijawab. Iya. Dengan pertanyaan. Masalahnya ini butuh langsung nih. Tadi kalau jawabannya itu butuh diskusi gitu, Mas Bro. Oh, oke. Silakan. Karena belum selesai nanya. Supaya tidak ada ketimpangan sosial maksudnya tadi. Konfirmasi itu dulu. Gimana? Gimana tadi Van? Gimana sih? Ya. Vison nih mengganggu nih. Kalau menurut pendapatku ya, apa yang dilakukan pemerintah soal pembukaan lahan untuk menjadi lumbung di Papua segala macam itu kan berarti modernisasi atas Papua nih. Orang selama ini teriak-teriak bahwa Papua terbelakang, tidak seperti Jawa, tidak seperti yang lain-lain gitulah. Nah, memang pasti akan masuk ke suku-suku gitu. Sama seperti yang terjadi di Sumatera. Dulu Sumatera kan bukan lahan sawit, tapi mungkin dengan kekuatan Orde Baru dan segala macam ya mungkin akhirnya bisa dibuka lahan besar-besaran dan sekarang udah rada tua sih di Sumatera. Nah, kalau di Papua, apakah kalau MIFE ini berhasil dijalankan, otomatis
Ya Mifemir ya itu. Iya, Otomatis SAR itu yang kearifan lokalnya suku Kanum yang memang punya dampak kurang oke terhadap perempuan, efeknya. Yang tadi Novi bilang ketika aku tidak menyoroti yang memang kalau SAR itu kan dia laki-laki ya, punya lahan, iya, dapat. Nah, tapi kan efek negatifnya adalah istrinya yang akan kena kan. iya, Nah, di SAR juga. Nah, jadi ketika memang akhirnya nanti diambil alih oleh pemerintah, walaupun lewat investasi, lewat perusahaan dan segala macam, itu akan selesai ya masalah itu ya? Sebenarnya enggak juga sih, sebenarnya ketika kalau berbicara terkait dengan modernitas, yang maksudnya Van tadi bahwa itu akan terjadi modernitas, artinya masyarakat Papua itu eee tidak lagi dianggap kolot dan sebagainya, iya terbelakang ya. Ya harusnya ketika, apa namanya, pemerintah melakukan segala program-program yang seperti yang kita bicarakan tadi MIFI dan MIRE, berarti yang paling pertama harus memprioritaskan hak daripada, eee, daripada masyarakat adat itu sendiri. Faktanya kan tadi saya bilang, bahwa sebenarnya ketika investor ini masuk, saya nggak memberikan apa-apa untuk masyarakat adat. Kita nggak diserap masuk ke dalam itu. Tadi kan saya bilang kita nggak diserap. Harusnya secara ekonomi kita harus naik dong gitu. Tapi karyawan pun boleh dicek. Itu semua datang dari luar. Orang Papua asli yang masuk di situ hanya tuan tanah, Van. Hanya tuan tanah. Yang bukan punya tanah di situ malah nggak dapat apa-apa daripada efek daripada modernitas tadi atau efek daripada itu sendiri tadi. Jadi sebenarnya nggak menyelesaikan persoalan, malah sebenarnya rugi double nih. Hak hutan kita hancur, hak kita sebagai orang Papua juga nggak dapat apa-apa di situ. Ya faktanya ini sampai dengan detik ini terus terjadi. Seperti yang contohlah kasus yang barusan ini dalam konteks ini, kalau dalam konteks yang kemarin terkait apa namanya, pembangunan smelter itu dan sebagainya, itu kan sebenarnya nggak membawa dampak apa-apa, kerugian besar itu sampai sekarang itu. Tambang Freeport nanti mungkin Pak Sem lebih tahu, itu sebenarnya banyak sekali kerugian yang dialami oleh masyarakat adat terkait dengan pengelolaan limbah. Jadi kalau perspektif saya dari orang lingkungan, nggak apa-apa sih bangun aja di sana gitu. Kalau saya ya orang lingkungan dari sana nggak apa-apa bangun aja di Kediri, karena nggak memberikan respons apa-apa terhadap ekonomi masyarakat adat atau lain-lain. Justru kita itu habis, hancur. Dua suku di atas itu suku apa Pak Sem ya? Saya sudah lupa, suku asli di Timika sana, suku Komoro ya. Komoro sama apa itu ya? Sebenarnya itu fatal, sama juga dengan yang terjadi di wilayah suku Kanum, Van, gitu. Jadi justru karena saya melihat ketimpangan ini sudah sangat, masih mending lah saya memakai kearifan lokal gitu, walaupun ada pihak yang dirugikan, tapi kita nggak habis-habis benar-benar habis. Hutan kita, tanah kita masih bisa terjaga untuk anak cucu kita, gitu. Ya memang, Pan, pasti. Makanya itu yang saya bilang, sebenarnya ada disfungsi daripada pelaksanaan SAR ini. Tapi kemudian saya harus mengambil sudut yang sebenarnya yang lebih aman gitu, yang bisa saya tempuh. Gitu. Makanya sebenarnya riset saya selanjutnya adalah memang saya akan mengulik lagi terkait dengan perempuan ini, tapi memang belum ini karena momentumnya belum pas. Saya harus menunggu waktu yang tepat karena ini sangat sensitif sekali terkait dengan perempuan. Seperti itu, Van. Itu dari saya seperti itu. Yang pertama clear. Lalu yang kedua menyoroti masalah sawit ya. Sawit ini kan hot issue nih. Hot issue. Ya. Bagi dunia luar, apalagi bagi Eropa, itu kan dianggap nomor 1 pembasmi lingkungan lah, sangat tidak bersahabat dengan lingkungan. Bahkan kita di-ban kan, dari Eropa tidak bisa masuk gitu sawitnya. Tapi orang Indonesia kan tidak ketinggalan akal, dia bikin biodiesel. Dan ternyata itu menarik untuk negara lain gitu kan. Kita mampu untuk membuat biodiesel itu sendiri. Jadi bagaimana ya? Memang isu sawit itu akan selalu empuk oleh jadi santapan untuk orang-orang pemerhati lingkungan, tetapi bagi sisi negara sebenarnya ini kan devisa besar. Jadi ya memang tidak ada yang ideal sebenarnya ya. Mungkin pemerintah bergeser ke timur, bergeser ke Papua karena Maluku tidak bisa ditanamin sawit.
Celebes itu Sulawesi, Sulawesi, ya. itu konturnya juga bisa ditanamin sawit, tapi karena transportasinya itu nggak oke, itu setengah mati. Termasuk juga Kalimantan. Jadi sawit bisa, tapi akses dari perkebunannya ke shelter dan segala macamnya itu parah lah. Sumatera oke sekali, tapi udah mulai tua, makanya mungkin bergeser ke Kalimantan dengan ide pembaharuan itu segala macam lah untuk lumbung pangan dan segala macam. Jadi dibuatlah jalan-jalan, akses transportasi untuk itu. Jadi memang gimana ya, satu sisi ini jelek, tapi kita nggak bisa nutup kemungkinan karena kita butuh devisa loh. Sawit ini berapa tahun ini ya, hanya 10 tahun mungkin harganya turun. Sekarang mulai hot lagi, lebih tinggi daripada waktu masa jaya. Dan tukang-tukang sawit dulu tahu kan seberapa kayanya mereka kan. Apalagi perusahaan, apalagi devisa yang dibayarkan oleh mereka. Jadi ya karena saya bukan pemerhati lingkungan, tetapi saya sadar turut menikmati devisa negara. Gimana ya jadinya? Rada itulah. Itu saja sih sebenarnya sih. Ini memang seperti yang katanya Bang Theo kemarin. Gimana ya, konteks Papua itu serius, Van. Saya secara pribadi sendiri memang saya memang riset. Tapi saya tuh susah menaruh sudut idealnya itu sebenarnya sendiri. Serius, untuk konteks Papua. Jadi si Malakama juga jadi posisinya gitu. Jadi akhirnya saya sampai di tapal batas bahwa udah gini, kami pada dasarnya yang pasti sebenarnya kami menolak. Tapi kalaupun memang harus masuk itu dia ke tanah Papua, yang kami mintanya satu, hak-hak kami itu jangan sampai maksudnya ini jangan disolimi berlipat-lipat berlebih dari ya double lah gitu. Jangan disolimi sampai seperti itu. Karena memang waktunya rekrutmen tenaga kerja dan lain-lain itu kemudian jadi double Van, double gitu. Jadi lingkungan rusak, secara ekonomi kita punya perekonomian bukan semakin baik, makanya tadi bilang semakin baik, tetapi kita yang miskin semakin miskin karena semua tenaga dibawa dari luar. Begitu juga dengan kasus di Freeport sebenarnya sama semuanya. Jadi memang sudut idealisnya itu memang agak susah gitu. Untuk saya sendiri juga masih ini berusaha untuk mencari sebenarnya, karena mungkin saya juga belum terlalu lama ya, kalau dibilang baru sekian tahun di sini belum terlalu lama, tapi memang saya sementara mencari sudut idealisnya gitu, bukan idealis, sudut idealis supaya bisa ya, kira-kira apa sih yang saya bisa lakukan seperti itu, Van. Memang agak susah sih, Malakama sih kita di sini. Kemudian berarti saya boleh menjawab yang lain. Sudah selesai, Pak? Saya menjawab boleh. ya. Thank you. Malah itu yang kami tunggu, Bung Nov. Tadi dapat komplain dari saudara Desmond sebelum dia dikeluarkan dari surga. Dia mengatakan bahwa kayak talk show, jadi saya disalahkan tadi, aduh Tuhan, maafkan aku Bung Desmond. Jadi Bung Nov, mohon jawab pertanyaannya Bang Bram, lalu Kak siapa tadi namanya, Kak Rambu. Kak Rambu, tadi Kak Bram menanyakan apa sumbangsi dari pendeta-pendeta yang akademik yang ada di tempat itu dalam kearifan lokal di suku Kanun tadi. Itu. Ya, kalau kembali daripada segi akademiknya, saya pikir peran Kitung sebagai seorang pendeta akademik gitu ya, sebenarnya seorang pendeta akademik itu lebih kepada kita mampu meyakinkan mereka terkait dengan kearifan lokal mereka itu sendiri gitu, bahwa sebenarnya kearifan lokalnya sendiri ini ya Pak, kearifan lokal daripada suku Kanum ini sendiri atau pada suku-suku yang ada di sana itu sebenarnya mampu menjaga lingkungan yang sebenarnya itu juga mereka nggak sadari. Harusnya ketika mereka menyadari hal itu, kalau menurut saya ketika mereka menyadari hal itu terkait dengan kearifan lokal, harusnya nggak perlu ada itu investor asing, artinya program-program pemerintah terkait dengan kerjasama dengan investor itu nggak perlu ada gitu, karena sudah pasti dipalang. Udah pasti dilarang. Jadi bagaimana kalau saya secara pribadi bagaimana saya meyakinkan bahwa sebenarnya regulasi nggak usah masyarakat adat itu nggak usah berpikir yang lebih wow gitu. Mereka punya aturan yang sebenarnya bisa menyelamatkan alam mereka, menyelamatkan hutan mereka, menyelamatkan identitas mereka dari hal-hal yang dapat merugikan mereka, yaitu kearifan lokal tadi. Seperti itu Mas Bram. Oke, menurut saya seperti itu. Tapi Bung Nov, Oke.
boleh saya nimpalin ya, kalau saya boleh Tanya nimpalin. Mas Desmond, nanti dibilang talk show lagi. Enggak. Kalau ini Ah, sudah dipegang moderator, jadi udah haknya moderator. Jadi kalau saya boleh nimpalin, nambahin sedikit saja dari Kak Ya. Bram. Kalau Bung mengatakan bahwa ya tidak perlu lagi regulasi karena mereka sudah berada gitu loh, sudah berada, dan dalam, menurut saya berarti mereka dalam zona nyaman dan akhirnya ya mohon maaf Bung, ya akhirnya mereka hanya gitu-gitu aja gitu loh Bung. Nggak ada peningkatan gitu loh. Hanya gitu-gitu aja, stuck kayak gitu loh. Hanya bertugas untuk memelihara alam saja gitu loh. Sedangkan ya mohon maaf, akhirnya kearifan lokal yang tadi yang Bung permasalahkan dalam diskriminasi perempuan yang tadi disinggung oleh Pak Fani, berarti udah berjalan seperti itu akan terus menerus gitu loh, Bung. Gimana tuh Bung? Terkait dengan yang tadi saya pikir gini Son, memang ini memang sudut idealnya memang yang pertama agak susah, yang kedua sebenarnya harus ada sinergisitas antara masyarakat adat dan kemudian dengan pemerintah itu sendiri, bro. Itu yang pertama dulu gitu. Jadi sebenarnya bukan nggak mau berkembang, makanya kan tadi saya bilang bukan nggak mau berkembang. Kalau memang itu bisa membuat kita berkembang, berarti harus duduk bersama dong. Makanya kan tadi saya bilang konsep pembangunan yang ada di wilayah Papua ini konsep pembangunan itu ada pendekatannya top down, bro. Top down. Jadi nggak pernah mau peduli. Jadi dari atas turun pleng jalan. Dari atas turun pleng. Jadi makanya saya bilang, kita masyarakat adat nggak diuntungkan. Jadi memang kalau nggak diuntungkan ya ngapain gitu kita mau patuh ke sana gitu. Dan saya sangat setuju karena ini bukan hanya terjadi di wilayah suku Kanum saja, bro. Kalau kita mau bilang overall wilayah Papua, mungkin nanti Pak Pendeta Sam bisa menambahkan, orang Papua itu sudah rugi banyak, bro, sangat banyak gitu daripada model pembangunan itu sendiri. Makanya kalau boleh bilang memilih, mending kita seperti ini tapi kita aman daripada kita harus diobrak-abrik habis-habisan. Seperti itu sih menurut saya, bro. Nanti Begitu ada itu. yang teriak-teriak lagi, Papua diabaikan, Papua tidak pernah dibangun. Kalau gimana ya, Van, kalau bilang seperti itu, sebenarnya Papua teriak seperti itu kan karena memang ketidakadilan, Van, gitu. Ini Karena kan memang sedang diratakan ini, berusaha diadilkan ini Papua nih, lagi disorot, tapi ya itu lagi lah, masalah lagi, lingkungan kena lagi, habis itu HAM kena lagi. Iya, kena lagi memang sih. Kira-kira Bang Sam gimana, Bang Sam? Bang Sam boleh menambahkan apa yang saya sampaikan? Saya butuh orang asli di sini nih. Kebetulan Bang Sam ada. Tunggu dulu Bung Nov, sebelum ke Kedua dulu ya. Ke Bang Sam, ke Rambu dulu tadi. Oke, siap. Jadi bagaimana tindak lanjut ya, Sister Rambu ya. Jadi sebenarnya sudah ada terkait dengan pengaduan kerusakan lingkungan dan sebagaimana itu sebenarnya sudah ada tindak lanjut dari masyarakat adat itu sendiri, seperti yang Sister bilang tadi bahwa kita sebenarnya sudah merespons itu, bahwa sudah sampai ke tingkat DPR dan segala macam. Tapi ya faktanya memang ya seperti itu yang Sister yang alami di sana, bahwa kita juga mengalami kebuntuan dalam proses penyelesaian masalah ini. Karena memang suara dari masyarakat adat sendiri itu kemudian memang ya itu yang namanya pemerintah, ketika kita sampaikan kita persoalan internal di sini, otomatis mereka nggak akan bisa menyuarakan apa-apa, pemerintah, dewan pun nggak bisa, karena mereka memang akan patuh otomatis dari regulasi yang dari pusat, konsep pembangunan yang tadi. Jadi memang mau tidak mau, menurut saya secara pribadi, kalau menurut saya secara memang yang paling ideal adalah kita berusaha untuk mempertahankan identitas diri dengan cara kita sendiri, yaitu dengan cara kita sendiri. Jadi memang walaupun sebenarnya terkadang ekstrim sih, karena kalau menerapkan, kasihan kalau menerapkan kearifan lokal itu sama dengan kalau orang yang nggak tahu apa-apa itu juga bisa menjadi korban. Ya, karena mereka datang masuk, mereka nggak tahu apa-apa, tiba-tiba harus kena akibat daripada kearifan lokal itu sendiri. Seperti misalnya kan daerah itu di SAR gitu kan, nggak boleh orang masuk, tapi kan tanpa sengaja yang namanya kebutuhan, iya kan, di situ jadi wilayahnya suku Kanum itu juga merupakan wilayah balai, Bapak Moderator, itu taman nasional. Jadi itu taman nasional juga.
Jadi Taman Nasional Wasur namanya, Taman Nasional Wasur. Jadi aktivitas selain aktivitas daripada masyarakat adat itu sendiri, kemudian juga ada aktivitas dari negara itu sendiri gitu. Jadi memang ini akhirnya sengketa karena klaim-klaim Taman Nasional wilayahnya sampai sini, orang Kanu bilang wilayahnya sampai sini. Jadi memang selalu jadinya tabrakan terus. Tapi mau bagaimana? Ya menurut saya kalau secara pribadi menurut saya idealnya ya seperti tadi, bahwa menerapkan aturan ataupun regulasi menerapkan kembali lagi kepada kita punya aturan masyarakat adat itu sendiri, bahwa tetap penerapan kearifan lokal itu harus berjalan. Karena dengan begitu bagi saya kita nggak diobrak-abrik gitu. Nggak bisa diobrak-abrik terlalu lebih dengan cara seperti itu. Karena memang kalau mau sampaikan ke suara pemerintah sudah dicoba berkali-kali dan nggak berhasil. Makanya harus kembali lagi. Jadi biarkan masyarakat adat itu sendiri yang menyelesaikan, dia punya persoalan untuk menjaga kearifan menjaga lingkungan yang ada di sekitar wilayah mereka itu sendiri. Seperti itu, Son. Nanti mungkin saya sangat berharap dikasih kesempatan untuk Sam untuk menjelaskan lebih rinci lagi di wilayah sana, wilayah Timika, karena ini sinkron nih nanti dengan wilayahnya Sam ini terkait dengan penjelasan lingkungan ini. Seperti Ya. itu saya kembalikan. Terima kasih Bung Nov. Mungkin sebelum ke Sam, nanti Sam yang menyimpulkan semuanya. Bila perlu dia menutup dengan doa, nutup dengan khotbah, silakan. Selamat makan Beli Diki. Ya, saya membuka tiga penanya. Ini jam berapa, weh? Gak apa-apa. Oh, sorry. Tiga. Silakan, Kak Rambu gimana? Ya, jadi saya juga tadi sedikit merespon yang Fandi sampaikan. Memang dilema, tapi kita berharap bahwa semua perkembangan itu harus berpihak pada kehidupan. Kehidupan bukan hanya pada kita saja, tapi pada alam semesta. Jadi memang wilayah timur itu dikenal dengan keterbelakangannya, baik dari infrastruktur dan lain sebagainya. Tetapi perubahan itu yang kita soroti sekarang itu lebih kepada perkebunan dan lain sebagainya. Contohnya kami di Sumba, pulaunya kan kecil. Pulaunya kecil beda sama Papua yang pulaunya besar sekali. Di Sumba ini pulaunya kecil, terus dipaksa untuk membuat perkebunan tebu, sedangkan kami di sini untuk musim hujan itu cuma 4-5 bulan saja, setelah itu musim kemarau. Jadi cadangan air itu untuk sawah masyarakat saja tidak cukup, begitu. Tidak cukup, apalagi dipaksa ada perkebunan tebu. Lalu itu memakan beribu-ribu hektar. Lalu pemerintah sendiri tahu bahwa di Sumba ini daerah peternakan. Saya sekolah itu karena orang tua jual hewan, jual kuda, sapi, kerbau, akhirnya bisa sekolah, begitu. Jadi tiba-tiba karena ada hal yang baru, lalu pemerintah bilang di Sumba ini semua lahan padang sabana itu lahan tidur. Padahal Sumba diekspos menjadi pulau yang tercantik, terindah, ya karena sabananya itu, gitu. Jadi memang mungkin pemerintahnya juga ada dilema kali ya tentang identitas daerahnya masing-masing, gitu. Terus kita tidak menolak perubahan, tapi berharap sekali perubahan itu dia mengarah kepada kehidupan. Sama seperti yang Bu Nov bilang, ya kita mempertahankan identitas kita sendiri secara lokal. Ya, sama seperti orang Papua, sama seperti orang Sumba, ya kami jaga sekali ini alam. Untuk tebang pohon di hutan saja untuk bangun rumah itu proses sulit, begitu. Prosesnya sulit, jadi tidak semudah yang dibayangkan, begitu. Jadi terima kasih untuk malam ini. Ya memang bagi saya sih kalau dia tidak pro pada kehidupan ya itu agak sulit, begitu. Karena hidup bukan hanya kita saja, tapi alam semesta kelangsungannya juga harus dijaga. Lalu untuk Papua yang sudah maju, ya kalau untuk infrastrukturnya, untuk jalan dan lain sebagainya, ya itu harus karena itu kebutuhan, begitu. Tapi kalau investor-investor yang sangat merugikan masyarakat adat, toh juga yang makmur itu bukan masyarakatnya seperti yang Bu Nov bilang.
orang Papua ya dia kaya dengan tanah, tapi itu bukan miliknya. Begitu ya. Kita belajar dari Freeport begitu ya. Yang kaya itu ya orang yang punya posisi di situ, yang kaya. Lalu masyarakatnya mungkin di sekitar Freeport itu masih banyak yang sengsara. Jadi apa ya? Ya kita berdoa saja supaya pemerintah baik-baik dan kita pun sebagai masyarakat tetap menjaga kita punya alam dengan baik. Sambil menerima setiap perubahan dan perkembangan itu, berharap kita bisa memantau atau mengontrolnya supaya dia tetap berpihak pada kehidupan. Karena negara ini tanpa masyarakat, ya dia bukan sebuah negara. Dan masyarakat adat itu sudah ada sebelum negara ini ada. Jadi paling tidak hak-hak itu jangan direnggut semua. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rambu untuk penjelasan singkatnya. Ya, kita lanjut ke ini. Saya termin kedua ini kayaknya dua penanya saja ya teman-teman ya, karena kita juga harus mengerti bukan saja kondisi alam Papua, tetapi kondisi waktu Papua juga. Kita harus mengerti itu. Jadi kasihan Bung Nov mungkin mau bobo karena seharian ini begadang. Jadi saya hanya cuma minta dua teman-teman. Jadi ini sudah ada Mas Desmond serta Mas Diki. Mulai dari Mas Desmond dulu. Silakan Mas Desmond. Jadi hanya dua penanya, nanti dibantu ditambahkan oleh Mas Samuel Hesegem. Ya, saya sepakat itu harus perlu ya. Dari Mas Samuel. Ya, silakan Mas Desmond. Jadi nanya. Lagi nggak ada, Mas Diki aja, geser. Okay. Oh ya ada, sudah Mas Desmond sudah nongol, dia punya mic-nya. Mas Desmond sudah ada. Kedengaran, brother? Oh, kedengaran sekali, Mas. Wih, rindu kali aku sama kamu. Gelap kali, gelap. Mohon dinyalakan kameranya, Mas Desmond, soalnya ini direkam di YouTube, disaksikan di seluruh dunia dengan ribuan subscriber. Mohon dinyalakan. Top breaker. Kau nggak pakai sandang. Atau nggak punya kamera lagi, Mon? Kita sumbang lagi buat ini. Kamera. Enggak lagi macet ini, brother. Oh. Teman-teman, saya dapat kiriman ini. Wah, puji Tuhan, rezeki anak soleh. Ya, silakan Mas Desmond. Intermezzo saja. Kamera udah buka. Terus? Orangnya mana? Ya udah lanjut Mas. Suaranya langsung aja bicara, bertanya atau memberikan tanggapan Mas. Silakan. Eksekusi. Moderator, pindahin ya, aja ke Mas Diki, ini lambat ini. Sudah tidak ada wajah, tidak ada suara pula. Ya, kalau ada gangguan teknis dalam hubungan kita dengan Mas Desmond, silakan Mas Diki mungkin. Saya sangat berharap dari Mas Diki ini wejangan-wejangan terkait gereja ini. Ya, beliau ini masukan kepada gereja saya. Ya, kalau beliau ini kalau di angkatan kita ini adalah amsal yang hidup. Ya, silakan. Nah, aku jarang baca buku ya, tapi waktu kuliah aku ingat tulisan Gerrit Singgih itu. Wih, repot ini. Dia menyatakan begini, bahwa agama Kristen ini sama dengan modernisasi. Setiap gerakan modernisasi ini pasti akan berdampak pada kearifan lokal, itu sudah pasti. Ya, agama Kristen mengatakan bahwa pengobatan tidak boleh pakai dukun. Padahal buktinya dukun juga bisa mengobati penyakit. Jadi memang itu sebuah hal yang memang akan terus bersinggungan sepanjang zaman. Nah, apa yang disampaikan kawan-kawan ini kan sesuai dengan kitab Kejadian, bahwa kita harus menjaga lingkungan juga. Iya. Tapi mau nggak mau, yang namanya yang disebutkan Fani tadi itu sebuah kenyataan ya, bahwa memang
sebuah perkembangan zaman itu akan dilihat dari situ, bagaimana negara itu menghasilkan devisa dan segala macam. Dan pasti akan terus bersinggungan dengan kehidupan lokal, itu sudah pasti. Nah, sekarang yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan itu ketika kita mau mengeksplorasi alam Papua, ya bagaimana kita menghargai orang-orang Papua juga. Nah, menurutku ini ulah oknum kok. Aku percaya bahwa sebenarnya pemimpin yang di atas sana ya tidak berharap juga ada kehancuran alam Papua, ya bukan hanya Papua, ya Kalimantan itu juga hancur loh ya. Ya kalau kita nonton Watchdog Indonesia itu, rasanya kok ngeri ya. Nah, di sekarang nih yang di Jawa Tengah tuh ada juga mau bikin kawasan industri Batang gitu. Itu luar biasa juga hancurin alam itu. Nah, menurutku memang ada oknum-oknum yang memang sengaja bermain, artinya dia ingin mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan buat dia pribadi, sehingga akhirnya yang kena berlawanan, artinya dianggaplah namanya semua modernisasi itu dianggap buruk oleh lokal, padahal tidak ya. Menurutku mungkin ada kerakusan di situ. Dan tadi Bu Nov juga sempat mengatakan satu hal itu, dan itu menarik. Kepala-kepala suku mendapatkan keistimewaan ya gitu ya Bu Nov ya? Iya, bukan kepala suku, Bli, tuan tanah. Ya, tuan tanah. Yang punya tanah. Nah, memang itu sengaja dibenturkan itu dengan orang-orang biasa, orang-orang suku asli, tuan tanah yang punya uang. Itu masih sengaja dibenturkan. Sehingga ya maaf ya, memang cenderung kalah kita. Cenderung kalah. Apa yang dilakukan oleh Rambu itu sepanjang ini akan menjadi sia-sia, kecuali ada gerakan yang kuat ya untuk melawan oknum-oknum itu. Intinya aku hanya memberikan komentar ya Pak Moderator, komentar bahwa kalau modernisasi akan selamanya akan bersinggungan dengan kearifan lokal, dan itu tergantung daripada pribadinya. Nah, tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan adalah bagaimana kita ada jemaat kita yang punya lebih gitu ya, artinya seperti AKBP ini kan Luhut Binsar Panjaitan itu kan jemaatnya. Nah, bagaimana bisa orang-orang seperti ini bisa diberikan masukan bahwa usaha itu juga harus diimbangi dengan keseimbangan dengan lingkungan gitu. Itu saja yang bisa mungkin kita lakukan, karena kalau melawan secara frontal itu rasa-rasanya ya hal yang mustahil ya, rasa-rasanya. Tapi mungkin nanti Pak Theo bisa melihatnya dari sisi yang lain. Kalau aku sih bukan menyerah ya, tapi sepanjang ini rasa-rasanya sulit. Ya, itu aja. Saya juga memang sama seperti, artinya saya sebenarnya sampai juga kadang di level kebingungan. Sebenarnya ini gimana ya idealnya itu, saya sampai dulu susah sekali saya mendapat sudah idealnya. Tapi di sisi lain kemudian saya akhirnya berpikir bahwa ya udah, saya ada di Papua, berarti apapun itu, akhirnya saya berpikir apapun yang saya lakukan di sini adalah tetap untuk menjaga Papua, orang Papua khususnya wilayah tempat ini tetap safety. Mereka harus diuntungkan. Seperti itu sih, kalau dari saya secara pribadi seperti itu. Karena memang kalau ya tumbukan tetap itu pasti ada gitu, seperti itu. Menurut saya seperti itu sih. Ya cukup Pak Moderator, silakan Ya. Terima kasih, ke Bli. Pak Desmond ya. Pernyataannya. Bli, satu lagi Bli. Mas Diki memang. Nah, terkait untuk khusus wilayah Merauke sendiri, memang pendekatannya tuh
wilayah Merauke ya, pendekatan memang itu saya nggak bisa masuk di wilayah situ kalau dengan kependetaan saya. Memang ya, pendeta memang melekat. Tapi wilayah-wilayah yang bersengketa itu mungkin Pak Sem tahu itu, ada di wilayahnya Sem ya sedikit. Tapi kebanyakan itu wilayahnya GPI ya Sem ya. Kebanyakan itu wilayahnya gereja GPI gitu. Jadi memang GKI itu sebenarnya di wilayah selatan itu sangat sedikit sekali. Sangat kecil kalau dibandingkan dengan GPI. Mungkin di wilayah Sem sana itu aja ya Sem ya, kalau nggak salah itu ada satu jemaat yang wilayahnya berdekatan langsung dengan kelapa sawit ya Sem ya. Tapi kalau dibandingkan dengan wilayah kerjanya GPI jauh sekali kita. Kita punya akses untuk ke wilayah-wilayah itu secara gerejawi ya Bli ya. Ya. Kita tidak berada di tempat seperti itu. GKI tidak ada di tempat seperti itu. Hanya mungkin sekian persen Bli. Karena wilayah selatan dipenuhi oleh gereja lain. Itu akhirnya mungkin saya pikir GKI mungkin sudah melihat hal ini. Cuman wilayah selatan, wilayah kita itu bukan di wilayah selatan, artinya lebih banyak di wilayah utara. Akhirnya kemudian akses masuk GKI untuk melihat hal itu memang agak sedikit kurang luas gitu, kurang besar gitu, Bli. Seperti itu, Bli. Tapi kan tetap ada namanya Persekutuan Gereja Papua. Artinya dalam sinode-sinode yang berbeda di Papua pasti tetap mereka ada hubungan lah, walaupun ya dari situlah mungkin kita suaranya. Iya mungkin itu. Mungkin itu. Iya oke nanti baru kita diskusi internal saja kalau bicara itu nanti. Oke, Ya. saya kembalikan kepada moderator, Bro. Ya, terima kasih Mas Diki. Ya, tadi kalau nyinggung Luhut Binsar Panjaitan juga punya sawit Bli, masalahnya Bli. Oke, jadi teman-teman silakan tadi Mas Desmond. Lagi Mas Desmond, ayo silakan Mas Desmond. Ya, oke, terima kasih Mas Desmond untuk jumpa fansnya atas salam. Langsung saja Mas Desmond untuk mempersingkat waktu. Oke. Terima kasih moderator. Salam hormat untuk Bu Nov. Salut untuk Bu Nov ya. Dulu kukira dia itu orang yang bakal DO pertama dari angkatan kita. Justru dia sekarang dokter pertama dari angkatan kita. Kau tahu Victor yang DO pertama ya Mon ya? Ya. Oke lanjut. Halo? Ya. Masuk bro, suaraku. Masuk. Lanjut. Mon, kedengeran kok. Iya, sebenarnya yang mau ngomongin sebenarnya hampir sama yang mau diomongin sama Ibu Rambu tadi ya, Ibu Pendeta Rambu yang terakhir tadi, tanggapan Ibu Rambu. Nah, memang pertama sebenarnya maunya kita itu nggak ada pula yang latar belakangnya studi pembangunan atau studinya itu kebijakan publik gitu. Iya. Iya, jadi agak kurang lengkap memang diskusi kita, model pembangunan yang bagus itu sebenarnya bagaimana, begitu. Jadi nggak sesimpel yang seperti bilang Ibu Pani juga tadi gitu, hanya. Nah itu tadi yang mau aku bilang Bang Theo, mungkin bisa nanti Bang Theo menambahi komentar gitu. Bisa Pak Desmond. Lewat komen-komen aja. Bisa Pak Desmond. Jadi kalau Pak Desmond langsung ke intinya dan mempersingkat waktu bisa langsung kok. Pak Theo bisa memberikan sumbangsi pemikirannya. Silakan Pak Desmond. Oke, komentarku begitu ya. Komentarku intinya memang nggak sesimpel komentar yang dibilang Ibu Pani gitu, hanya seolah-olah hanya hitam putih. Kalau nggak ada pembangunan dibilang nanti tidak peduli, tetapi kalau ada pembangunan dibilang merusak lingkungan gitu ya, karena nggak sesimpel gitu, nggak hitam putih gitu, nggak antara baik dan buruk saja gitu. Tetapi menurutku harus ada memang yang penelitian yang mendalam yang dilakukan pemerintah kalau mau membangun di suatu tempat begitu. Sehingga masalahnya kan pembangunan, iya ada pembangunan, tapi pembangunan itu berdampak ke siapa gitu, berdampak ke untuk masyarakat lokal kah, atau berdampak kepada mereka yang justru mengambil keputusan itu begitu. Sama seperti di Danau Toba sekarang, dengan dicanangkannya Danau Toba menjadi super prioritas kawasan pariwisata, semua juga sebenarnya Tokoh Batak itu nggak begitu suka kok. Kenapa? Karena dari apa yang dilihat, pembangunannya justru itu menguntungkan orang-orang tertentu dan kelompok-kelompok tertentu, bukan justru kepada
masyarakat lokal. Tetapi gereja nggak bisa ibaratnya jadi apa namanya? Jadi tidak setuju dengan program pemerintah ini ya. Tetapi yang bisa dilakukan gereja terpaksa ya memperlengkapi masyarakat gitu, memperlengkapi warga gereja supaya jangan warga gereja kita yang ketinggalan gitu. Nah, jadi kita takutnya kan masyarakat ini nanti yang dalam tanda petik sengaja dimiskinkan, ujung-ujungnya ya jual tanah, yang beli tanah yang punya uang kan gitu. Yang punya tanah mereka yang beli tanah yang mereka yang di atas, lama-lama dampaknya ya untuk mereka juga pembangunan itu, enggak ke kita begitu. Nah, jadi perlu memang seharusnya itu ada ya pemerintah itu perlu sebenarnya melakukan studi-studi kasus-kasus tertentu sehingga pembangunan itu tepat sasaran sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat, seperti contoh yang diberikan oleh Ibu Rambu tadi untuk kasus di Sumba gitu. Nah, untuk tanggapan tentang jangan sebut nama beli ya, LBP itu lagi viral sekarang beli. Apa itu bro LBP? Tapi ya KBP pun nggak bisa berbuat apa-apa karena tapi tidak semua juga kok pendeta HKBP suka dengan beliau. Ada juga yang tetap bersuara kritis. LBP atau PCR? Jangan lewat komen-komen lah, Bung Teo langsung memberi pendapat lah. LBP itu laki-laki Bambang Pamungkas beli. Jadi Intinya HKBP pun sekarang sedang situasi dilematis lah soal bapak yang satu itu. Oke, terima kasih. terima kasih Bung Desmond. Oh, ke Bung Teo lah. Oke, mau lihat di Godang. Ini Bung Teo atau Bung Sami nih? Enggak, langsung kita ke ini dulu. Mana? Ke Bung Teo. Tadi saya tekankan bahwa Bung Sem nanti akan memberikan di akhir. Oh ya. Nanti ditutup. Siap. Dia bagian aplikasi Bung Menov, bagian aplikasi. Iya bener nih. Saya senang tunggu tanggapan dari Bung Teo ini. Saya sudah lihat komen-komennya ini mantap ini nih. Hampir-hampir mirip ini kita. Maksudnya ini beta sonde ada nih artinya apa? Ini arwahnya doang. Oh, lagi gendong anak. Oke. Kalau memang tidak bisa, jadi Bung Teo nanti akan japri atau melakukan komunikasi sendiri aja sama Bung Nov. Kalau memang lagi tidak bisa melanjutkan obrolan kita. Mungkin lanjut ke Bung Sem. Iya, siapa ini? Sorry. Rambu. Ya. Siap, Rambu. Iya, maksudnya saya respon yang komennya Theo. Memang sebenarnya pemerintah itu sudah sangat baik mengatur regulasi saat ada investor yang mau masuk, mau tanam saham di satu daerah itu sudah lengkap aturannya. Tapi ya sayangnya itu lagi mereka juga dengan segala cara ya mereka sendiri yang melanggar. Contohnya kami di sini sudah dilakukan pengerusakan hutan, itu analisis dampak lingkungannya belum ada dan lain sebagainya. Malah di dokumen AMDAL-nya itu ya sepertinya perusahaan yang PT yang masuk ke sini itu ya mereka itu yang pindah dari Kalimantan. Jadi di dokumen AMDAL-nya itu tertulis Kalimantan Timur dan sebagainya. Jadi, ya itu sih maksudnya. Terima kasih Kak Rambu untuk tambahannya. Ya, jadi sebelum ke Bung Sem, jadi saya jadi teringat ini analogi ya teman-teman ya, bahwa dulu tadi Bung Desmond sempat menyinggung sih, waktu di Kalimantan Barat ada gereja Katolik waktu itu sudah dibangun. Jadi gereja Katolik ini dibangun besar sekali. Lalu gereja Katolik itu diserang sama masyarakat sekitar, dibakar dan dirubuhkan. Gereja yang begitu megah, teman-teman pasti tahu gereja-gereja Katolik modelnya bagaimana. Lalu Romo yang dari Italia datang ke TKP dan dia katakan apa? Gereja Katolik yang salah. Membangun sebuah bangunan gereja yang megah tapi tidak memperhatikan di sekeliling. Nah, di sekeliling mereka berada, lingkungan-lingkungan sekitar mereka. Apa kontribusi mereka terhadap masyarakat di sekitar? Apa berita yang mereka bawakan ke dalam masyarakat sekitar? Nah, itu juga yang mungkin bisa disampaikan
kepada yang tadi disinggung oleh Desmond, ya oke, banyak orang yang melakukan untuk menanam kebun sawit dan segala macam, tetapi kontribusinya untuk masyarakat setempat itu apa gitu loh. Nah, jangan sampai mereka yang dikatakan bahwa ya jangan memperkaya diri sendiri gitu loh, tapi lihat juga rekan-rekan atau sekitar mereka tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan humanity enterprise, yaitu kegiatan manusia, lalu humanity tentang kemanusiaan tadi gitu loh. Ya, silakan Bung Sam. Bung Sam, kalau tak kuat angkat tangan, lambaikan tangan. Oke. Ya, Son. Lanjut. Halo. Siap, dengar saya. Siap, lanjut Bung Sam. Sam? Bro, suara Ya, jelas kah? suara ya, tadi sempat hilang, sekarang ya oke, jelas. Halo. Ya, Siap. jelas. Saya jaringan di sini agak kurang bagus. Makanya untuk memastikan saya punya suara jelas kah, moderator? Jelas. Teman-teman. Jelas, Sam. Lanjut. Saya matikan video aja. Saya Suara matikan aja. video. Pakai suara aja, audio aja. Jangan Ya, matikan jelas ya. rasa, tapi matikan video. Oke? Ya, setuju Bro Desmond dengan tanggapannya. Lanjut, Bung Sam. Wah, kayaknya Bung Sam tempias, saudara-saudara. Oh, nongol lagi. Kita lihat. Oke, ada. Ya, silakan Pak Sam. Pak Sam. Halo. Ya, kedengeran Bro. Kedengeran. Lanjut Bro. Iya, suara jelas kah, Bro? Jelas sekali Kakak. Jelas sekali. Kok andalan punya suara? Jelas. Iya, baik. Pertama, terima kasih Bu Nov. Siap, Bro Sam, terima kasih. Sudah membawa kami dalam presentasi di malam hari ini. Saya cukup takjub dengan hasil penelitiannya, juga sama PowerPoint yang sudah ditampilkan. Ya, cukup menarik. Saya langsung saja. Pertama, mungkin teman-teman di dalam konteks Papua ini tentu sama seperti tempat-tempat yang lain bahwa ada banyak suku-suku, tetapi sederhananya saya mau sampaikan bahwa di Papua ini dia terbagi atas 3 wilayah. Wilayah yang disebut dengan wilayah pegunungan, wilayah lembah, dan juga wilayah pesisir pantai. Kalau kami di Merauke, dia masuk dalam wilayah lembah ya, Bu Nov ya. Pesisir. Iya. Jadi sebenarnya yang saya mau katakan bahwa 3 wilayah ini dia berbicara soal keberlangsungan hidup juga. Contoh kami di wilayah pegunungan, keberlangsungan hidup mereka menggantungkan hidup kepada tanah. Artinya bahwa mata pencarian mereka itu berkebun. Beda lagi dengan mereka yang ada di pesisir pantai, mereka menggantungkan hidupnya dengan laut. Kehidupannya bergantung dengan laut. Nah, kalau kita di Merauke, kita menggantungkan hidup kita dengan hasil dari hutan, alam dari hutan. Makanya tadi dikatakan oleh Bu Nov bahwa hutan sebagai badan dari ibu yang menghasilkan makan untuk memberi makan. Artinya bahwa mata pencarian seluruh masyarakat yang ada di tanah Merauke ini, wilayah Merauke ini, semua dari hutan. Artinya mereka berburu. Mata pencarian utama mereka ialah berburu. Nah, ketika itu diganti dengan tadi dikatakan oleh Fani, soal modernisasi, di mana tempat mata pencarian mereka itu kemudian dirubah dengan adanya modernisasi menjadi lahan kebanyakan kita lihat lahan sawah begitu, dan saya pikir sawah ini sudah
terjadi ketika zamannya Soeharto ya. Zamannya Soeharto dengan adanya transmigrasi terjadi di tanah Papua. Lalu kemudian juga dengan hutan kelapa sawit, teman-teman, kurang lebih masalah yang dihadapi oleh Bu Novi itu dia bersifat komprehensif di seluruh tanah Papua, tidak hanya di tempat di mana Bu Nov melakukan penelitian. Nah, tadi bicara soal modernisasi, sebenarnya kita juga mau bicara soal pemberdayaan ya, pemberdayaan alam maupun juga pemberdayaan manusia. Nah, menjadi soal ialah tadi dikatakan oleh Fani bahwa sekarang saat ini Papua sedang disoroti oleh mata dunia bahwa sedang terjadi pembangunan. Pembangunan yang perlu kita garis bawahi ialah pembangunan infrastruktur. Pertanyaannya, ketika pembangunan itu dibangun, pekerjanya siapa? Pengelolanya siapa? Apakah masyarakat asli Papua atau siapa? Ya, mau jujur saya kita katakan bahwa kita masih kalah bersaing dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita dari luar Papua. Bisa kita lihat di setiap tempat kerja maupun swasta, juga negeri bisa kita lihat berapa banyak orang Papua yang kerja di kedinasan, di perusahaan-perusahaan swasta seperti begitu. Bahkan juga kita bisa melihat di mana menjadi pembanding orang luar bisa menjadi pemimpin tanah Papua. Sedangkan orang Papua untuk menjadi pemimpin di luar Papua itu sangat sulit. Artinya yang mau dikatakan ialah sebenarnya sumber daya manusianya itu belum disiapkan dengan baik oleh pemerintah untuk menerima perubahan yang terjadi di atas tanah Papua. Nah, itulah tadi kenapa sampai masyarakat Papua itu masih dengan saat ini mereka masih berontak. Karena ya mereka merasa belum diberdayakan. Mereka merasa belum diberdayakan. Hasil-hasil yang seharusnya mereka miliki justru dikelola oleh orang lain. Apakah ini kita harus menyalahkan pemerintah? Saya pikir tidak. Karena bagi saya, pemerintah sudah menyediakan, mempersiapkan sistem yang baik secara top down, dari atas sampai dengan bawah. Tapi terkadang yang jadi masalah di lapangan ialah sistem itu dia mengalami perubahan. Demi apa ya? Kembali lagi, kepentingan untuk mengobati kantong kering, seperti itu. Jadi sistem itu dia mengalami perubahan. Dari sistem yang diterapkan oleh contoh presiden kita. Saya pikir Bapak Presiden kita sangat mengasihi orang Papua. Kita bisa lihat dalam 1 tahun berapa kali kunjungan ke Papua. Sampai PON kemarin di Papua pun juga dikatakan sukses, juga tidak terlepas daripada sumbangsi atau kontribusi daripada pemerintah kita ya, seperti itu. Nah, sekarang yang jadi soal kita orang Papua ialah sumber daya manusianya belum disiapkan untuk bersaing, apalagi dalam zaman 4.0 ini ya, menuju ke 5.0. Kita masih sangat kalah bersaing. Tapi juga saya mau katakan di sisi lain bahwa sebenarnya bahwa dengan adanya modernisasi ini, justru itu juga ada nilai positifnya. Artinya bahwa membuka mata masyarakat untuk melek terhadap pendidikan. Mereka sadar bahwa ternyata pendidikan penting untuk bersaing dalam era saat ini. Seperti itu. Nah, hal itu membuat kita akhirnya GKI, tadi juga singgung soal GPI, dan juga GKI, kalau teman-teman perlu kita tahu bahwa GPI ini dia sebenarnya dari GPM, Gereja Protestan Maluku, yang kemudian dia menggantikan nama, merubah nama menjadi Gereja Protestan Indonesia. Ya, ada lebih mendominasi untuk di tanah wilayah selatan ya. Seperti itu, tapi syukur kita GKI juga sudah ada di beberapa tempat. Nah, tadi saya juga tertarik juga dengan Blidik bahwa memang betul di Papua ini ada persekutuan gereja Papua. Nah, jadi PGI dia turun ke Papua, jadi PGGP, Persekutuan Gereja-Gereja Papua. Nah, itu GKI juga termasuk di dalamnya. Saya pikir dari sisi itu GKI bisa
melakukan perannya sebagai gereja yang ada di tanah Papua untuk melihat persoalan-persoalan itu. Nah, kalau kita sendiri di GKI ada urusan dari sinode, klasis sampai dengan jemaat yang disebut dengan KPKC. Nah, bagian KPKC ini mereka yang berhubungan langsung dengan seperti tadi, pelanggaran-pelanggaran seperti itu, menyangkut hutan, menyangkut pelanggaran hak asasi manusia, itu sudah dipersiapkan oleh GKI. Nah, sekarang yang kita lakukan sebagai gereja di jemaat yang dimana kita dikelilingi oleh hutan kelapa sawit. Terus terang saja saya punya jemaat itu suku Yenan, kurang lebih seperti yang tadi jelasin oleh Tompu Kakak Dokter, bahwa dia sangat-sangat berdampak. Hutan ini hutan kelapa sawit yang tadinya hutan di mana orang tempat-tempat mencari, akhirnya sudah berubah menjadi hutan kelapa sawit. Nah, otomatis masyarakat setempat menggantungkan hidupnya ke kelapa sawit. Ya, kalau kita mau katakan bahwa hal-hal yang buat kita sedikit kecewa, di mana kontraknya tidak sesuai. Biaya kontraknya tidak sesuai. Contoh yang kecil saja, tadinya perusahaan menjanjikan untuk kontrak dalam waktu 5 tahun dengan sekitar 10 juta. Contoh ya. Nah, 10 juta itu tidak langsung dibayar, dalam berapa tahap dibayar. Nah, tapi yang diterima oleh masyarakat tidak sebesar apa yang dijanjikan. Lalu untuk menunjang pendidikan, ada bis-bis sekolah yang disiapkan. Tetapi pada kenyataannya, bis itu pun juga hanya, tadinya kita pikir bis dalam bentuk bis, teman-teman, tapi ini trek yang kemudian didesain, ditutup saja dengan terpal, anak-anak sekolah kita ditaruh udah kayak apa di dalam trek, padahal mereka tuan dusun. Kalau kita bilang di sini bukan tuan tanah, tapi tuan dusun. Mereka yang punya dusun. Seperti itu. Nah, sekarang saya pendeta jemaat, hal apa yang saya buat di jemaat ialah saya melihat beberapa anak-anak dari masyarakat ini yang masih bisa kita berdayakan, kita kirim ke kota. Ada bersama dengan senior saya, kita sedang berusaha untuk bangun sebuah asrama yang dimana anak-anak dari tuan dusun, anak-anak yang hidup di situ, mereka bisa memiliki tempat tinggal yang baik, lalu mereka bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang baik, yang tentunya pelayanannya lebih baik daripada di kampung. Karena kalau di kampung, ya guru-gurunya juga kadang ada yang masuk, kadang juga ya teman-teman tahulah pendidikan di kampung seperti apa. Ya, saya pikir masalah yang sampai dengan saat ini, mungkin masalah utamanya itu kita belum dipersiapkan untuk ada dalam persaingan dalam dunia yang lebih modern ini, modernisasi yang tadi dikatakan. Mungkin itu yang perlu kita lihat bersama. Untuk menyangkut kearifan lokal yang tadi dikatakan oleh Bu Nov, itu sangat baik sekali. Itulah karena masyarakat kita masih terikat pada kepercayaan okultisme. Dan juga ini merupakan dampak atau pengaruh terhadap pengembangannya masyarakat itu sendiri, bahkan anak-anak mereka. Contoh, ketika anak mereka menjadi sekolah dan sukses, kita katakan sukses, mereka pulang ke kampung, pasti ada yang iri hati lalu dikenal dengan Swangi, ya seperti itu kepercayaan mereka. Swangi supaya jangan kembali lagi sekolah, ya seperti apa. Jadi akhirnya kearifan lokal itu juga sebenarnya menjadi salah satu faktor untuk menghambat perkembangan kita sendiri, seperti itu. Jadi kita sebagai pendeta jemaat harus siap pasang badan dalam segala aspek. Seperti yang dikatakan oleh Bu Nov, bahwa Bu Nov bisa masuk di tempat pelayanannya karena dia seorang pendeta, membawa diri sebagai seorang pendeta. Itulah sama seperti teman-teman yang lain, bahwa kapasitas sebagai seorang pendeta ini sangat dihargai dan dihormati. Terlebih kita yang ada di Papua, pasti teman-teman juga seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya
bantu tambahkan kalau ada hal-hal lain yang mau ditanyakan, mungkin Bu Nov ataupun saya juga bisa memberikan masukan atau tambahan sedikit. Begitu Pak Moderator. Ya, terima kasih Bung Sam untuk Ya, jangan lupa itu pesan dari Oni ya. ya, terima kasih untuk Bung Sam bahwa ya kalau misalnya anak-anak yang sekolah dihalangi sama Suwangi, disitulah peran pendeta untuk menghadapi Suwangi itu. Ya kan? Ya. Tangking mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Dalam berkemuliaan nama Yesus. Tuhan. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, ya karena kita harus mengingat waktu bagi rekan-rekan kita di Papua memang sangat menarik sekali. Tadi Bung Theo di dalam chatnya juga mengajak Bung Novi untuk mengulik tentang mendorong RUU MHU masyarakat umum adat. Nah, itu juga sebenarnya bisa nanti, tapi ya ini karena keterbatasan waktu, ya kalau bagi teman-teman yang mau sharing dengan Bung Nov bisa japri, bisa teleponan, bisa video callan, atau ada yang mau apa istilahnya memberikan kontribusi untuk penulisan disertasinya Bung Novi juga dengan senantiasa menerima hal itu dan malah senang. Tadi beliau sebelum kita mulai belajar bersama ini, beliau mengatakan itu gitu loh. Beliau sangat membutuhkan pemikiran dan sumbangsi pemikiran rekan-rekan. Bagi teman-teman yang mau memberikan masukan atau saran kepada Bung Novi, silahkan. Tapi kita akan tutup pada malam hari ini. Mohon maaf, japri saja. Jadi terima kasih untuk Bung Novi. Mari kita beri aplaus buat Bung Novi dan Bung Sam. Foto dulu. Ya, untuk materi yang disampaikan. Salam hormat buat saudara-saudara kita dari suku Kanun ya. Bung Novi disampaikan. Jadi kita sponsorilah brother. Wah, ini sponsor ini apa ini? Ya nantilah itu nanti kaum pengikut-pengikutnya LBP yang akan membantu sponsor untuk Bung Novi nanti. Ya teman-teman, sebelumnya mohon maaf dinyalakan dulu cam-nya karena kita akan foto yang akan di sponsori juga oleh Bu Fani, Bu Cici Fani. Alda. Oh, Alda. Oh ya, sorry. Asis Alda yang akan mengkoordinir untuk foto bersama. Mohon pasang senyum dan wajahnya yang begitu sangat manis. Karena kita udah tahu bahwa usia kita semakin bertambah, kita sudah tidak unyu-unyu lagi. Karena ada keriput-keriput di dalam wajah kita ini, di bagian tubuh kita ini. Ada pose kami nih. Oh ya, oke, siap. Saya hitung ya, Bu Alda, silakan. Buruk. Oke, 1, Sisi. 2, 3. Malam J. Desmond eksploitasi anak. Eksploitasi. Sebentar ya, kita sekali lagi ya. Sebentar, join. Kok nggak buka kamera, Jo? Join kemana? Dia buka celana lagi. Mungkin lebih bagus fotonya. Dimatiin dulu recordingnya. Dimatiin dulu. Lebih bagus fotonya. Oh iya, Oke, bagus. masih record, matiin dulu.